Halo guys, perkenalkan nama saya Rahma Nur Fadilah dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola-pola hereditas, yaitu tentang gagal berpisah atau non-disjunction. Gagal berpisah atau non-disjunction ini merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis. Akibatnya, terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Bisa kita lihat ada dua macam gagal berpisah. Yang A, non-disjunction pada meiosis 1 dan yang B, non-disjunction pada meiosis 2. Pada meiosis 1, sel induk akan menghasilkan dua sel anakan. Nah, di sini terjadi gagal berpisah. Karena seharusnya salah satu tetrat ini memisahkan diri ke kutub yang berlawanan. Tetapi pada sel induk ini, salah satu tetrat ini tidak memisahkan diri. Akibatnya, akan dihasilkan dua sel anakan yang salah satunya kelebihan kromosom dan yang satunya lagi kekurangan kromosom. Di sini kita bisa namai N+1 dan ini N-1. Kemudian non-disjunction pada meiosis 2. Tadi sel induk pada meiosis pertama akan menghasilkan dua sel anakan. Nah, masing-masing sel anakan hasil dari meiosis 1 tadi, ini meiosis pertama, ini meiosis kedua. Terjadi gagal berpisah di sini. Karena salah satu tetrat ini tidak memisahkan diri kepada kutub yang berlawanan. Akibatnya akan dihasilkan 4 sel anakan yang memiliki N+1 atau kelebihan kromosom N-1. Kenapa ini ditulis N-1? Karena satu kromosomnya hilang. Pergi kemana? Kepada sel saudara yang di sampingnya. Akibatnya, sel saudara ini menjadi kelebihan kromosom atau N+1, dan yang ini kekurangan kromosom atau N-1. Sedangkan dari hasil meiosis kedua yang bersifat normal akan dihasilkan tetap N dan N. Contohnya, pada persilangan Drosophila melanogaster. Pada persilangan tersebut, lalat betina mengalami gagal berpisah. Lalat betina yang mengalami gagal berpisah membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X, XX, dan O. Apabila lalat jantan yang mengalami gagal berpisah, kemungkinan gametnya adalah X, Y, XX, YY, dan O. Di sini saya akan menghilangkan antara lalat jantan dan betina. Non-parental 3AAXX disilangkan dengan 3AAXY, menghasilkan gamet 3AXX dan 3AO. Yang betina ini gagal berpisah. Kemudian yang gamet satunya lagi 3AX dan 3AY. Dihasilkan F1. Kita silangkan. Kemudian yang ini untuk yang betina, yang ini untuk yang jantan. Jadi hasilkan gamet 3AXX dan 3AO. Yang ini 3AX dan 3AY. Kemudian 3AXX dengan 3AX disilangkan menghasilkan 3AAXXX. Kemudian yang 3AXX dan 3AY disilangkan menghasilkan 3AAXXY. Kemudian yang ini 3AO disilangkan dengan 3AX menghasilkan 3AAXO. Terakhir 3AO disilangkan dengan 3AY menghasilkan 3AAYO. Berdasarkan hal tersebut, seorang ahli genetika bernama Kelvin Blackman Bright mengambil kesimpulan bahwa penentuan jenis kelamin lalat buah tidak hanya ditentukan oleh kromosom X dan juga Y, tetapi ditentukan juga oleh kromosom X dan A atau autosom. Bisa kita lihat tabel indeks kelamin pada lalat buah. Ini rumusnya. Yang pertama, 3AAXXX menghasilkan indeks kromosom X per A yaitu 3/2.
Dari mana 3/2? Itu kromosomnya 3 dan jumlah autosomnya 2. Sama dengan 1,5. Jenis kelaminnya betina super. Kemudian yang kedua, 3AAXX. Indeksnya 2/2 sama dengan 1, jenis kelaminnya betina. Kemudian 3AAXX menghasilkan indeks 2/3 sama dengan 0,67. Jenis kelaminnya intersex. Karena ini autosomnya lebih dari 1 atau lebih 1, maka disebut dengan intersex. Lalat intersex ini tubuhnya campuran antara organ tubuh betina dengan organ tubuh jantan, sehingga lalat tersebut steril atau mandul. Yang selanjutnya, 3AAXY menghasilkan indeks 1/2 sama dengan 0,5, jenis kelaminnya jantan. Dan yang terakhir, 3AAXY, yaitu 1/3 sama dengan 0,33, jenis kelaminnya jantan super. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you.